Selamat siang, saya Ruli Malai. Saya salah satu transpuan di daerah istimewa Yogyakarta. Kami berpayung di Yayasan Kebaya Yogyakarta, juga di Pondok Pesantren Waria Al-Fatah Yogyakarta, juga Ikatan Waria Yogyakarta. Sehari-hari aktivitas saya adalah sebagai pengamen, dan di luar itu sehari-hari saya merawat kucing-kucing. Kemudian saya juga merawat tanaman itu untuk memenuhi kebutuhan harian kami, sayur-sayuran. Terutama sekali selama fase pandemi COVID-19 ini, karena kita punya batasan untuk bepergian dan berinteraksi dengan banyak orang, sehingga saya melakukan kegiatan-kegiatan saya lebih banyak melalui media online. Misalnya di pertemuan-pertemuan koordinasi dengan kawan-kawan di komunitas, terutama sekali para lansia dan ODA, karena kebetulan saya adalah penanggung jawab di shelter Kebaya daerah istimewa Yogyakarta. Jadi salah satu tugas saya adalah memotivasi dan memastikan bahwa seluruh kegiatan di shelter ODA dan pengorganisasian kelompok transpuan di Yogyakarta berjalan dengan lancar. Demikian pula terkait dengan koordinasi dengan jaringan-jaringan bisa tetap berjalan. 2 hari dalam seminggu saya memang selalu di kantor, yaitu di Yayasan Kebaya Yogyakarta. Sekretariatnya ada di Gowongan Lor, dan 2 kali dalam seminggu juga saya ada di Pondok Pesantren Waria Al-Fatah setiap hari Jumat dan hari Minggu, dan 1 kali dalam seminggu saya ada di Sekretariat Waria Krisis Center, yang di sana ada Sekretariat Ikatan Waria Yogyakarta atau IWAYO sebagai payung organisasi waria di Yogyakarta. Perkenalan kami dengan AFJ itu di awal pandemi COVID-19, di mana pada saat itu komunitas kami sangat kesulitan untuk mendapatkan akses bahan makanan untuk keluar, dan waktu itu salah satu pengurus AFJ, Kak Ina dan Kak Lolita, sempat mengantarkan sembako buat kami. Dan perkenalan yang diawali oleh di link oleh Kak Tamara ini sangat mengasihkan gitu. Beliau sangat tertarik melihat interaksi dengan kami dengan kucing-kucing, dan saya cerita bahwa interaksi kami dengan kucing itu bukan baru pada saat pandemi itu, tapi jauh sebelum itu kami sudah sering kali merawat kucing-kucing di sini. Bahkan sejak tahun 2006 pasca gempa, ketika kami masih tidur di jalan di Lempuyangan itu, memang kami banyak sekali punya kucing-kucing. Di dalam perjalanannya ternyata ada banyak hal yang mengasihkan. Misalnya kita bisa ngobrolin tentang kucing, cara merawatnya, kemudian ternyata juga sampai pada steril gitu. Ada 2 kucing kami yang sudah di steril, itu namanya Britney dan Whitney. Nah, pada bulan ini kami steril lagi 3 kucing. Ada Getty, terus ada ibunya ini namanya Usi, terus yang satu Poppy masih ada di sana, belum kami jemput. Selain itu AFC juga sering mensupport permakanan untuk kucing-kucing, dan itu sangat menyenangkan. Artinya kami tidak perlu lagi banyak membeli makanan kucing. Biasanya kami sesekali kalau pas ada rezeki, karena selebihnya biasanya kami berikan sisa-sisa makanan, juga ikan. Biasanya kucing-kucing itu pada suka makan ikan. Cerita awal mula saya merawat kucing-kucing ini memang panjang. Dulu ketika terjadi gempa Jogja tahun 2006, karena kami hidupnya di jalan, hidup di antara gerbong-gerbong kereta di stasiun Lempuyangan, kemudian di situ banyak sekali kucing-kucing liar yang kurus, mereka tidak ada orang yang merawat.
Akhirnya seringkali setiap kali pulang ngamen kami membawakan makanan dan memberikan kayak ikan. Kemudian sesekali kami bisa membelikan makanan kucing yang ada di toko, dan itu ternyata menjadi satu tradisi yang menarik gitu, karena menyenangkan. Kita juga dengan senang hati merawat kucing-kucing itu, entah kucing siapa saja, dan di situ terkumpul banyak sekali kucing-kucing. Kemudian ada orang yang melihat waktu itu yang jualan, dan seringkali menyisakan makanan sisa jualannya untuk diberikan pada kucing-kucing itu. Oh ya, sebetulnya sebelum itu kami pada tahun 2004 ketika kami dan beberapa kawan-kawan transpuan berangkat sebagai volunteer di Aceh pasca gempa dan tsunami. Di sana banyak sekali kucing-kucing, terutama di Calang dan Meulabo gitu. Dan waktu itu ternyata sekali salah satu kawan saya yang kebetulan dia sangat suka sama kucing, dia selalu menyisakan makanan setiap kali pembagian jatah dapur umum. Dan kayaknya kegiatan itu sangat menyenangkan. Kucing-kucing itu juga menemani kami dalam hari-hari yang cukup dipenuhi oleh stressing secara psikologis karena banyaknya pekerjaan, dan juga tentunya situasi pasca gempa yang membuat setiap orang akan terpengaruh secara psikologis seperti itu. Merawat kucing itu sudah menjadi kebiasaan. Kucing-kucing yang ada di sini semuanya datang sendiri, bukan kucing peliharaan kami. Ada yang ngikut waktu kami ke pasar, atau ada yang datang sendiri karena di sini ada kucing-kucing. Kemudian mereka bergabung, dan kami sudah biasa memberikan makan, membersihkan kotorannya, kemudian membiasakan mereka untuk tertib seperti itu. Pada dasarnya memang merawat dan memelihara kucing itu punya tingkat kesulitan, karena ini kucing-kucing yang datang ini dalam keadaan kumuh, mereka diare, kotor, menjijikan seperti itu. Tapi pada dasarnya yang pertama kan kita harus membangun rasa empati ya, bahwa mereka kondisinya seperti ini, tidak ada yang memandikan, tidak bersih karena makanan asupan gizinya tidak teratur. Juga karena mereka menjadi liar itu sebetulnya karena mereka posisinya lapar. Ketika dia kenyang, ketika dia bersih, terpenuhi kebutuhan air, dibersihin, itu sangat mengasihkan. Nah, seperti kucing-kucing kampung ini semuanya mereka segar, dan sampai saat ini tidak ada penyakit seperti itu. Ini kucing-kucing nggak pernah sembarang untuk BAB. Biasanya saya latih pagi hari ketika saya jogging, kucing-kucing itu pada keluar, kemudian ikut ke sana. Ada tumpukan tanah itu biasanya tempat mereka BAB, dan itu digali dulu. Mereka itu sangat tertib dan sangat bersih. Saya kira semua binatang, baik kucing maupun anjing, itu sama kebiasaannya. Salah satu kucing yang saya rawat yang sangat berkesan namanya Britney. Britney itu kucing kembang telon. Dia dulu dirawat oleh salah satu teman waria, tapi dia sudah pergi. Dia dulu merawat kucing Britney ini. Britney ini sangat manja. Dia setiap hari itu ngikutin saya kalau berangkat kerja itu sampai di depan jalan raya. Setiap saya pulang pasti sudah nunggu di depan jalan raya. Dan setiap hari pekerjaannya cuma nungguin di depan ini, karena waktu itu kita steril. Apalagi setelah kita dapat informasi dari AFC yang Animal Friends Yogyakarta itu, itu sangat asik. Ketika saya kenal sama Kak Ina gitu, ngobrol-ngobrol, kemudian kucing-kucing itu menjadi satu saksi ya selama pandemi COVID-19 ini. Kucing Britney ini menemani saya sepanjang hari, dan itu sungguh mengasihkan. Apalagi bagi seorang transpuan yang memilih hidup sebagai wawe atau we are just what we are gitu kan. Kita nggak punya pasangan, nggak punya keluarga ya, maka
maka binatang itulah sebagai sahabat terdekat kita, dan itu sungguh memberikan satu kondisi psikologis yang sangat kondusif untuk bisa berinteraksi seperti teman, ada orang yang selalu setia yang memahami dan mengerti kita. Itu yang paling berkesan. Ya, pernah ada teman yang khawatir karena kita selalu dekat sama kucing. Misalnya ada salah satu penyakit yang transmisinya lewat kucing. Tetapi sebetulnya sejatinya setiap virus apapun bisa masuk ke tubuh kita, tentunya tergantung dari pola hidup kita untuk selalu menjaga kesehatan. Tentunya di fase pandemi ini membiasakan menggunakan masker misalnya, tentu saja setiap kali berinteraksi dan merawat kucing-kucing ini. Juga selalu mencuci tangan setiap kali selesai bersentuhan dengan binatang. Itu adalah merupakan precaution yang sudah secara umum saya kira yang harus kita patuhi sebagai prokes kita untuk tetap bisa hidup sehat. Mungkin ada juga tetangga-tetangga yang takut, kucing yang nakal sekali, suka mengganggu. Nah itu tadi yang saya sebutkan, jika kucing itu lapar atau jika dia tidak mendapatkan perhatian, apalagi kita tidak bersahabat, dia akan sangat merasakan. Kucing itu dapat punya insting untuk merasakan, ini orang yang bersahabat, ini tidak, seperti itu. Dan ketika kita bersahabat dengan binatang apapun, dia tidak akan mengganggu kita, percayalah itu. Jadi pesan saya, mari kita cintai hewan di sekitar kita, dan kita jadikan semua makhluk hidup sebagai sahabat kita, sebagai bagian dari wujud rasa syukur kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Juga kita mencintai tanaman dan alam semesta sebagai wujud kepedulian kita terhadap lingkungan dan semesta, karena pada dasarnya manusia menjadi berguna jika dia berguna untuk orang lain, juga untuk makhluk di sekitarnya, juga alam semesta. Terima kasih.